Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hikmah. Jadi mengimani tentang sifat-sifat Allah itu bukan sekedar percaya. Aku percaya bahwa Allah itu maha mendengar. Titik. Aku percaya bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Titik. Aku percaya bahwa Allah itu maha melihat. Titik. Lalu tidak ada pengaruh di diri kita. Bukan seperti itu. Justru agar apa? Agar kita begini, agar kita begini, agar kita begini. Terus. Dari mulai Allah itu ada. Kita bisa bayangkan seandainya Tuhan itu tidak ada. Dan semua manusia tahu Tuhan itu nggak ada. Hancur barangkali manusia. Saling bunuh, saling makan, saling serang, saling caci, ya. Kenapa kita ada rasa takut, ada hasrat untuk menolong, membantu, ada semangat untuk menutupi aib sesama, terutama saudara, karena ada Tuhan, ada Allah Rabbul Alamin. Itu baru sekedar ada. Apalagi meningkat selanjutnya bahwa Allah murka. Salah satu sifat Allah adalah murka, godok, marah. Akhirnya kita ngerem. Ya. Sebetulnya pingin sekali melakukan itu, tapi ini dimurkai oleh Allah. Nah, muncul kebaikan selanjutnya. Ya. Ada rasa sombong, terlalu pede. Pokoknya kalau saya begini pasti begini, kalau saya begini pasti begini, kalau saya begini pasti begini. Memastikan ini salah satu sifat sombong. Tiba-tiba dia tahu kalau Allah itu maha berkehendak. Maha berkehendak ini kan bahasa halus, ya. Bahasa awamnya atau mungkin agak kasarnya, Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Salah satu sifat Allah adalah Allah tidak peduli. Anak Nabi, bahkan Rasul pertama, Allah bikin dia kekal di neraka selama-lamanya. Ini kan Allah nggak peduli. Kalau Allah itu peduli, barangkali Allah tidak akan sesatkan anaknya Nabi Nuh. Allah tidak akan sesatkan ayahnya Nabi Ibrahim. Allah tidak sesatkan istrinya Nabi Lut. Allah tidak masukkan surga ayah ibu Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah itu peduli, Allah nggak peduli. Mau anak Nabi, mau ayah Nabi, mau istri Nabi, aku mau sesatkan, sesatkan. Akhirnya mengkeret kita, mengecil kita, hilang kesombongan kita, hilang rasa pede kita. Akhirnya merengek kita, memohon kita, merintih kita. Karena Allah nggak peduli. Anaknya Nabi Nuh aja disesatkan, apalagi kita anak siapa? Ya,
istri seorang nabi, ayah seorang nabi, paman seorang nabi, Allah nggak peduli. Gimana kita? Semakin takut kan? Hilang rasa sombong kita. Akhirnya kita merengek, merintih, berdoa, memohon. Nah, kira-kira begitu. Maka mempelajari dan meyakini sifat-sifat Allah ini luar biasa. Kalau betul-betul merasuk ya, luar biasa. Akhirnya tahu kita kenapa 13 tahun pertama belum ada pelajaran wudhu, sholat, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, haji, jihad apalagi. Nggak ada ini, nggak boleh, ini haram, jangan minum khamr, jangan berjudi, jangan makan riba, belum ada. 13 tahun pertama konsentrasi di tauhid, terutama sifat-sifat Allah. Jadilah manusia-manusia mulia, termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Tulha, dan yang 10 orang ini semuanya di 13 tahun ini. Ya, nggak ada orang Ansor. Yang 10 orang ini kan semuanya ada di 13 tahun. Masuk Islam di 13 tahun pertama. As-sabiqun al-awwalun. Ya. Nah, disinilah beliau mengatakan wa imanul insani bidzalik. Ketika seorang manusia mengimani itu semua sifat-sifat Allah tadi, yusmiru lil abdi ay yu'azzimahu ghayat ta'dzim, maka akhirnya seorang hamba itu betul-betul membesarkan Allah, mentakzimkan Allah, mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Ghayat ta'dzim, puncak dari ta'zim. Kenapa? Li'annahu laisa misluhu ahad minal makhluqat. Karena tidak ada satupun yang sama dengan dia, sepadan, menyerupai, semisal, sekufu, tidak ada. Tidak ada. Gimana kita tidak membesarkan sesuatu yang tidak ada tandingannya? Kalau kita tahu. Oleh karena itu antum insyaallah tahu jawabannya ketika ada pertanyaan siapa yang paling hormat terhadap Syekh Albani misalnya, atau Syekh bin Baz misalnya, atau Syekh Utsaimin misalnya, atau Imam Nawawi, atau Ibnu Hajar. Siapa? Sesama ulama, para pelajar yang belajar ilmu, gitu. Karena tahu siapa Imam Nawawi, siapa Ibnu Hajar, siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim. Adapun orang-orang awam ya sekedar oh ya beliau ulama besar, gitu ya. Contoh lain misalnya siapa yang paling, ini dalam ilmu dunia misalnya, yang paling takzim terhadap misalnya Pak Habibie misalnya ya. Nah, orang-orang yang mempelajari ilmu seperti ilmu Habibie, gitu kan, dia tahu. Nah, kalau kita yang tidak belajar ilmu seperti ilmu beliau, ya cukup mengatakan beliau pintar, beliau jenius, beliau menemukan beberapa penemuan-penemuan, ya sekedar itu. Tapi orang-orang yang belajar ilmu seperti ilmu beliau akan takzim sekali. Maka kita semua insyaallah akan betul-betul takzim terhadap Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah kalau kita tahu siapa dia, siapa Allah sebenarnya. Yang salah satu sifatnya adalah li'annahu laisa mislahu ahad minal makhluqat. Tidak ada satupun yang mirip-mirip dengan dia.
yang sepadan dengan dia, sekufu dengan dia, tidak ada. Gimana kita tidak mengagungkan zat yang seperti itu? Fatu'azzimu hadha ar-rabb al-'azim. Dengan demikian tidak boleh tidak engkau agungkan Rabb al-'azim ini, Rabb yang maha azim ini, alladzi la yumathiluhu ahad, di mana tidak ada satupun yang setara dengan dia, yang mirip dengan dia, yang sepadan dengan dia. Bahkan sesama manusia saja kan ada yang sekufu, ada yang tidak, ya, di luar biasa ya. Allah begitu rahimnya kepada kita, maka Allah bikin ada satu pelajaran yang dengan pelajaran itu akhirnya kita bisa sadar, oh Allah seperti itu. Salah satunya sekufu, ya. Bolehkah seorang bangsawan kaya, cantik, nikah dengan sopirnya? Jawabannya boleh, sah. Tapi Islam tidak menyukai, karena tidak sekufu. Gitu. Ini sesama manusia ada kufu. Gitu. Pertanyaan sahkah? Sah, jelas. Ketika ada wali, ketika ada saksi, ketika ijab kabul dan seterusnya, sah. Tetapi akan muncul sesuatu. Ya, bayangkan saja hari ini misalnya ada seorang menteri, nggak usah menteri lah, terlalu tinggi, wali kota mungkin, ya, perempuan ya, nikah dengan sopirnya. Ya awalnya nggak ada masalah, nanti untuk selanjutnya timbul masalah, timbul sesuatu. Ya, itu untuk wanita. Adapun untuk laki-laki tidak. Laki-laki itu mau nikah dengan wanita yang paling rendah sekalipun nggak masalah, nggak masalah. Siapa contoh? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah seorang wanita yang sekufu dengan beliau? Nggak mungkin ada. Mana ada, jangankan wanita, laki-laki saja sekufu dengan beliau, nggak mungkin. Laki-laki paling mulia siapa? Abu Bakar. Apakah sekufu dengan beliau? Sepadan dengan beliau? Sekelas dengan beliau? Ya, jauh sekali. Jauh sekali. Beliau maksum, Abu Bakar tidak maksum. Ya, beliau Nabi, Abu Bakar bukan Nabi. Beliau Rasul, Abu Bakar bukan Rasul. Beliau dapat wahyu, Abu Bakar tidak dapat wahyu. Gak ada manusia yang sekufu dengan Nabi SAW. Laki-laki, apalagi perempuan. Apakah dengan demikian kemudian Rasulullah tidak boleh menikah karena tidak ada wanita yang sekufu dengan beliau? Kan tidak. Ya. Dari sini kita tahu bahwa untuk laki-laki nikah dengan wanita serendah apapun, taruhlah seorang menteri nikah dengan pembantunya, nggak masalah. Begitu nikah, begitu si pembantu itu nikah dengan menteri, langsung jadi Bu Menteri, ya kan? Ya kan? Coba kalau yang menteri itu perempuan nikah dengan sopirnya, apakah otomatis jadi Pak Menteri karena istrinya Bu Menteri? Tidak kan? Tidak kan? Nggak di kita, langsung jadi Bu Menteri, sudah bukan pembantu lagi. Nah, sudah langsung berubah. Ini menunjukkan bahwa manusia saja berkufu-kufu. Ada yang sekufu, ada yang apalagi Allah Rabbul Alamin dengan makhluk. Jelas tidak sekufu. Tidak ada yang sekufu dengan dia. Oleh karena itu, sayang hari ini sedang tidak ada budak. Sayang hari ini sedang tidak ada budak.
Seandainya hari ini ada budak, kita sedikit bisa merasakan betapa kita di hadapan Allah ini gak ada apa-apanya. Kita di hadapan Allah ini gak ada apa-apanya. Lihat budak ya. Bolehkah seorang budak lari dari tuannya? Boleh apa tidak? Tidak boleh, haram. Bolehkah seorang budak berjual beli? Nggak boleh, nggak punya hak. Bolehkah seorang budak itu suka-suka dia ya menikah dengan seorang wanita, atau wanita dengan seorang budak wanita dengan seorang laki-laki? Tidak boleh, karena hidupnya seorang budak itu dimiliki oleh tuannya. Itu manusia dengan manusia, nggak ada pilihan, nggak ada hak ya. Dan hikmahnya ini benar besar sekali. Seandainya kita menyaksikan para budak betul-betul nggak ada hak, ya bayangkan jual beli aja nggak bisa. Ya jual beli itu kan syarat sah jual beli adalah barang tersebut milik dia ya. Bolehkah saya menjual gelas ini padahal bukan milik saya? Tidak boleh. Jangankan 100% bukan milik saya, gelas ini milik saya dan si fulan, rumah ini milik saya dan si fulan, kongsi bersyirkah, lalu saya jual, tentu tidak boleh. Tidak boleh kan? Nah, si budak ini tidak punya apa-apa ya. Jadi semua, seandainya dia ada pakaian, ada kendaraan, semuanya adalah milik tuannya. Orang dirinya saja milik tuannya ya. Lalu bagaimana kita dengan Allah Rabbul Alamin? Lalu bagaimana antara kita dengan Allah Rabbul Alamin? Betul-betul tidak ada apa istilah kita, tidak ada posisi tawar. Lihat sebagian saudara kita hari ini seolah antara dia dengan Tuhan itu seperti teman ya. Bahkan seolah bisa usul, bisa nyuruh. Luar biasa ini kufurnya ya. Mau diapakan kita ini terserah Allah. Yang ini akan aku masukkan surga, yang ini akan aku masukkan neraka. Terserah siapa? Terserah Allah. Sebagaimana Tuhan terhadap budaknya, itu manusia dengan manusia. Di sini banyak yang sombong karena hari ini sedang tidak ada budak. Ini luar biasa hikmah adanya perbudakan itu. Jadi kita merasa kecil karena kita ini budaknya Allah, Abdullah, hamba Allah. Jadi nggak ada nilai sama sekali, nggak ada posisi tawar sama sekali. Jadi bagaimana akhir keberadaan kita? Betul-betul terserah Allah. Dengan demikian hilang sombong kita, hilang rasa pede kita. Yang ada takut, berharap, berdoa, merengek. Begitulah seorang hamba. Tidak menyombongkan sholatnya, tidak menyombongkan sedekahnya, tidak menyombongkan bacaan Al-Qur'annya. Bukan hamba kalau begitu. Maka beramal mohon ya Allah terimalah. Beramal mohon ya Allah terimalah. Bukan menuntut. Aku sudah sholat ya Allah, aku sudah zakat ya Allah, aku sudah haji ya Allah, aku sudah jihad ya Allah. Mana balasannya ya Allah? Oh, bukan hamba itu. Maka yang terlihat betul sifat penghambaan seorang manusia itu adalah para nabi, para rasul. Betul-betul para nabi, para rasul itu betul-betul merengek memohon kepada Allah. Ya. Walaupun permohonannya itu kadang-kadang aneh di mata manusia, seperti permohonan Nabi Sulaiman ya. Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadim min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan, ilmu yang tidak akan dimiliki oleh siapapun selain aku.
Ini kan seolah ingin membesarkan diri, tapi ini merengek memohon kepada Allah, nggak masalah. Yang masalah walaupun kecil tapi dia merengek kepada manusia, memohon kepada manusia, itu yang masalah. Adapun dia memohon kepada Allah nggak masalah, dan akhirnya dikabulkan kan. Wa illa lam yakun hunaka faidatan min imanika bi annahu laisa kamitslihi syai'. Kalau tidak ada hikmah dari itu semua, ya nggak ada faedahnya. Dia mengimani bahwa Allah laisa kamitslihi syai', tidak berdampak pada dirinya, sudah, berarti nggak ada gunanya. Ya sekedar tahu aja, oh ya Allah tidak sama dengan apapun, udah berhenti sampai di situ. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Justru Allah mengatakan aku begini, aku begini, aku begini, aku begini, supaya kita terbelalak. Betapa hebatnya, betapa dahsyatnya, betapa kecilnya kita, betapa nggak ada harganya kita. Dengan kita mengimani sifat-sifat Allah itu, ya. Idza amanta bi annahu sami', ambil contoh, jika engkau mengimani, yakin betul bahwa Allah Maha mendengar, fa innaka saufa tahtarizu an kulli qaulin yughdibullah, maka pasti engkau akan takut untuk mengucapkan sesuatu yang membuat Allah murka, karena Allah mendengar. Maka kalau kita yakin Allah Maha mendengar, tapi dengan cueknya kita mengucapkan kalimat-kalimat kotor, menggibah, mencaci, memaki, menyebarkan berita bohong, dipertanyakan nih. Katanya yakin Allah mendengar, ya. Li'annaka ta'lamu annaka yasma'uka, karena engkau tahu, yakin bahwa Allah mendengar engkau. Fatahsya iqabahu, maka harusnya engkau takut siksanya, hukumannya. Karena Allah akan menghukum semua kesalahan itu, walaupun Allah Maha Pengampun. Pada dasarnya Allah akan menghukum, kecuali Allah ampuni. Fakullu qawlin yakunu fihi maksiatullah, maka seluruh ucapan yang mengandung maksiat, banyak sekali, ada bohong, ada cacian, ada makian, ada ghibah, ada yang membikin orang tersinggung. Fasaufa tatahasyahu, maka hendaklah engkau takut. Li'annaka tu'minu bi'annahu sami', karena engkau yakin bahwa Allah pasti mendengar. Ya. Kadang kita aneh ketika kita membicarakan keburukan si fulan, tiba-tiba si fulan muncul di situ, langsung kita diam, nggak enak, takut, gitu. Ketika si fulan belum masuk ke ruangan kita bicarakan keburukan dia, begitu dia masuk kita diam, ya. Bagaimana kita yakin Allah selalu mendengar, tidak ada satupun kalimat yang keluar dari lisan kita yang Allah tidak dengar, lalu dengan seenaknya kita mengucapkan kalimat-kalimat buruk, kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat dosa, ghibah, padahal Allah pasti mendengarkan. Aneh. Sementara untuk atasan saja, teman saja, kita nggak mau dia dengar. Dia dengar, kita diam. Sedangkan kita yakin Allah selalu mendengar.
Wa idza lam yuhdits laka hadzal iman hadzal syai' fa'lam anna imanaka bi anna Allah sami' imanun naqisun bila syak. Ketika engkau mengimani bahwa Allah Maha mendengar, tapi tidak menimbulkan hal-hal seperti tadi, tetap aja udah tahu Allah mendengar, tetap aja ucapannya kotor, ucapannya busuk, ucapannya penuh dengan bohong, cacian, makian. Maka berarti engkau beriman bahwa Allah Maha mendengar itu imanun naqisun, iman yang kurang, iman yang tipis sekali. Walaupun tetap dikatakan masih ada iman, bukan kufur, tapi tipis sekali, naqis, kurang sekali. Ya, bila syak tidak diragukan lagi hal seperti ini. Nah, karena itu tingginya iman seseorang, besarnya iman seseorang, ketebalan iman seseorang bisa terlihat dari ucapan, perbuatan. Sebagaimana kaidah Ahlus Sunnah, al-iman yazid wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Bahwa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa naik, bisa turun, bisa besar, bisa kecil, bisa tinggi, bisa rendah, tergantung dia berbuat maksiat atau berbuat taat. Kalau berbuat ketaatan, sholat misalnya, saum misalnya, jujur misalnya, amanah misalnya, iman bertambah, iman menebal, iman membesar. Sebaliknya kalau dia berbuat maksiat, meninggalkan sholat, meninggalkan saum Ramadan, malah berzina atau minum khamr atau berjudi, iman turun, menipis, berkurang. Idza amanta bi anna Allah sami', jika engkau beriman yakin betul bahwa Allah Maha mendengar, falan tatakallama illa bima yurdihi, maka mestinya engkau tidak akan berkata-kata, tidak akan berbicara kecuali yang mendatangkan ridha Allah. Orang Allah mendengar terus apapun ucapan kita. Nah, maka kita tahan betul. Ya. Sudah di ujung nih. Kita mau bilang si fulan kemarin mencuri, si fulan kemarin berzina, si fulan kemarin berjudi, si fulan kemarin selingkuh. Aku tahu, aku lihat. Ya, sudah di ujung. Ya, kita tutup, kita tahan. Kenapa? Karena ini mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Kalau kita tahu betapa besarnya dosa menggibah itu, kita akan lari dari gibah itu. Sebagaimana Abu Bakar akan sedikit berbicara, akan mengulum batu, ya, supaya sedikit bicara, tidak menggibah. Aisyah itu cuman bilang Sofia itu cantik tapi pendek, cebol. Cuman begitu doang. Cuman ngomong begitu doang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Seandainya ucapanmu itu berupa cairan, lalu cairan itu dimasukkan ke dalam samudra yang luas, itu seluruh air samudra akan berbau. Kayak apa itu? Padahal cuma mengatakan Sofia yang cantik itu cebol. Emang benar pendek. Masyhur dalam riwayat. Ya. Cantik sekali memang, Yahudi kan? Bani Israel. Salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Gimana kalau yang kita bicarakan itu zinanya, khamrnya, judinya, selingkuhnya, korupsinya? Bagaimana kalau itu tidak benar? Bagaimana kalau semeter jadi 5 meter? Kayak apa? Ya. Semakin takut kita, semakin jauh kita dari hal-hal ghibah seperti itu.
wala siyama idza kunta tatakallamu mu'abbiran an syar'ihi, terutama ketika engkau berbicara tentang syariat. Ini luar biasa lagi, ini lebih dahsyat lagi. Kalau kita berbicara tentang si fulan dan pembicaraan itu tidak betul, ini dosanya besar sekali. Fulan pembohong, padahal dia tidak pembohong, dia jujur. Kayak apa besarnya dosa kita? Yang kita katakan, yang kita salahkan, yang kita dolimi si fulan. Bagaimana kalau yang kita salahkan itu Allah Rabbul Alamin? Allah tidak pernah bersemayam dimanapun, karena Allah Ghaniyun 'anil 'alamin, tidak perlu dengan, tidak butuh dengan seluruh makhluk. Kalau Allah bersemayam di arsy, di atas arsy, berarti Allah butuh arsy. Kan mustahil Allah butuh arsy. Allah tidak butuh apa-apa. Ghaniyun 'anil 'alamin, berarti Allah tidak bersemayam di atas apapun. Allah tidak bersemayam di atas arsy. Kayak apa ini dosanya? Iya, kita berbicara salah tentang si A, tentang si B, tentang si C, besar sekali dosanya. Apalagi kita berbicara salah tentang Allah, tentang syariat Allah. Setiap bulan Rabiul Awal, sunnah bagi kita memperingati kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa ucapan ini? Kayak apa dosanya ucapan ini? Merubah-rubah syariat. Kapan Allah dan Rasulnya mengatakan kalau kita berada di bulan Rabiul Awal, bukan bulan Maulid kata mereka, kita disuruh merayakan Maulid? Di mana Allah katakan, di mana Nabi sampaikan? Ini jauh lebih besar sekali dosanya. Siapa yang selesai membaca Al-Quran disunahkan mengakhiri dengan ucapan bacaan Sadaqallahul Adzim. Ini besar sekali. Di mana Allah dan Rasulnya mengajarkan selesai baca Al-Quran ditutup dengan Sadaqallahul Adzim? Ada di mana coba? Ya. Kalau yang tadi dosa, ini lebih besar lagi dosanya. Ada yang berbicara tentang syariat. Boleh memakai pakaian ihram walaupun sudah jauh melewati miqat. Ini pun besar sekali dosanya. Rasul dan para sahabat belum pernah melewati miqat, belum memakai pakaian ihram. Rasul dan para sahabat ketika melewati miqat sudah memakai pakaian ihram. Adapun mengucapkan labbaik Allahumma umratan, boleh telat semenit, 2 menit, 3 menit, 5 menit. Ya sama dengan kita sholat kan. Ketika kita sholat kan sudah masuk waktu. Apakah kita sholat duhur itu pas begitu masuk duhur langsung? Tentu tidak, kan ada azan dulu, ada qobliyah duhur dulu, habis itu baru berjamaah sholat duhur. Ya. Adapun larangan-larangan ihram sudah harus kita jauhi. Ya, ketika kita sudah melewati miqat. Nah, tiba-tiba ada yang berfatwa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari Jakarta misalnya ke Jeddah sudah melewati Yalamlam, lalu memakai pakaian ihram di Jeddah ketika mendarat. Ya, ini lebih besar lagi dosanya. Karena berbicara tentang syariat. Wa huwa al-mufti al-muallim. Para mufti, para pengajar ini terancam.
Jangan sampai berfatwa, mengeluarkan ilmu, mengajarkan ilmu yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa inna hadza asyad, ini lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi dosanya. Lalu beliau membawakan firman Allah dalam suratul An'am, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapa yang lebih dosa, siapa yang lebih zalim dari orang yang mengada-ada kebohongan atas nama Allah. Allah tidak punya tangan, ini kebohongan besar. Allah tidak punya wajah, ini kebohongan besar. Allah tidak punya jari, ini kebohongan besar. Besar sekali dan terancam kufur. Karena Allah sendiri yang mengatakan, aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Aku menggulung langit nanti dengan tangan kananku. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Aku menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku nanti. Lalu tiba-tiba ada seorang muslim mengatakan, Allah tidak punya telapak kaki, Allah tidak punya jari, Allah tidak punya tangan. Menolak firman Allah. Kayak apa dosanya? Faman adlamu, di sini istifham lil inkar, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, artinya tidak ada. Tidak ada yang lebih zalim, tidak ada yang lebih besar dosanya dari orang yang mengada-adakan kebohongan atas nama Allah. Sifat Allah ditiadakan, lalu mengarang-arang sendiri tentang sifat Allah. Allah bosan, Allah lupa, ya, ini dosa yang sangat besar, lebih besar dari zina, khamr, judi, dan seterusnya. Liyudillan nasa bighairi ilmin, mereka ini menyesatkan manusia dengan tanpa ilmu. Bighairi ilmin ini sifat, bukan syarat. Artinya ketika menyesatkan manusia pasti tanpa ilmu, gitu ya. Kalau dengan ilmu ya tentu tidak menyesatkan, karena dengan kebodohan dia sesatkan manusia. Karena dia mengajar, dia berfatwa, orang-orang mengikuti, jadilah orang-orang sesat. Oh ya, Allah nggak punya tangan, Allah nggak punya wajah. Nah, mereka awam kan, mengikuti gurunya, ustadznya, syekhnya. Sebagaimana yang di negeri kita ini, sampai dia hafal Al-Quran 30 juz, sampai dia hafal ratusan bahkan ribuan hadis, tetap subhat itu nggak hilang. Ya kita lihat hari ini, antum kira orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli bid'ah itu bodoh-bodoh semua? Kata siapa? Yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, tapi tetap subhat itu ada, subhat itu tidak hilang. Kasihan sekali. Maka betapa beruntungnya antum ketika antum tidak terkena subhat, ya. Antum yakin betul bahwa Allah begini, Allah begini, ya. Sementara banyak profesor, doktor, pinter, jenius terkena syubhat. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.